teman-teman, balik lagi bareng aku Lara. Oke, jadi teman-teman, hari ini aku mempunyai satu topik baru yang akan kita bahas sama-sama hari ini teman-teman. Kira-kira ada yang tahu gak sih hari ini kita mau bahas apa nih teman-teman? Nah, buat teman-teman yang penasaran, buat teman-teman yang pengen tahu dan punya pengalaman baru belajar hari ini, teman-teman boleh simak video ini sampai akhir ya teman-teman. Nah, jadi hari ini kita akan membahas salah satu topik yang tentunya nggak asing lagi nih buat kita anak-anak remaja, anak-anak muda saat ini ya teman-teman. Nah, sebelum kita masuk materinya nih teman-teman, aku mau nanya, apakah teman-teman itu pernah nggak sih ngalamin teman-teman itu membandingkan diri teman-teman dengan orang lain? Misalnya nih, teman-teman membandingkan diri dengan teman, dengan keluarga, bahkan dengan idola selebritis teman-teman gitu. Nah, tentunya hal membandingkan ini bukan hal yang gak asing lagi gitu ya buat teman-teman. Tentunya hal ini sudah lumrah di kalangan kita gitu teman-teman, dan tentunya kita pasti pernah mengalami yang namanya membandingkan diri kita dengan orang lain, atau yang biasa kita sebut dengan social comparison gitu teman-teman. Jadi hari ini kita akan membahas tentang social comparison. Nah, buat teman-teman yang penasaran, yuk simak video ini sampai akhir ya teman-teman. Teman-teman, kita langsung aja masuk ke yang pertama. Nah, di sini ada pengertian dari social comparison itu sendiri. Nah, hari ini kita akan sama-sama membahas dan sama-sama belajar apa sih itu social comparison. Nah, social comparison ini adalah keadaan dimana kita selalu membandingkan diri kita, baik itu dengan selebriti, teman, maupun orang yang ada di lingkungan sekitar kita. Misalnya contohnya gini deh teman-teman, kok dia lebih cantik sih daripada aku, atau kok dia bisa lebih sukses ya daripada aku. Atau nih lebih simpelnya ketika di lingkungan perkuliahan kita gitu ya teman-teman, mungkin kita tuh sering membandingkan diri kayak bilang gini, kok IPK dia lebih tinggi ya daripada aku. Nah, teman-teman pernah nggak sih ngalamin hal kayak gitu? Nah, kalau buat teman-teman yang pernah ngalamin hal tersebut, maka teman-teman sedang melakukan social comparison gitu teman-teman. Oke teman-teman, itu tadi merupakan pengertian dari social comparison. Nah teman-teman, kira-kira udah ada bayangan nih kita hari ini mau bahas apa kan? Nah, sekarang kita lanjut ke jenis-jenis dari social comparison. Nah, di sini social comparison itu ada dua jenis ya teman-teman. Ada upward comparison dan ada downward comparison. Nah, kalau upward comparison ini sendiri adalah kondisi dimana ketika kita membandingkan diri kita dengan orang yang kita anggap lebih baik daripada diri kita. Misalnya gini teman-teman, kok bisa ya dia dapat IPK 4, kalau enggak kok bisa ya dia lebih sukses daripada aku iri deh sama dia, kok dia bisa lebih sukses gitu. Nah, itu merupakan upward dari comparison. Nah, atau membandingkan diri kita dengan orang yang kita anggap lebih baik daripada kita gitu. Nah, sedangkan downward comparison ini adalah kondisi dimana ketika kita membandingkan diri kita dengan orang yang lebih yang dapat kita katakan lebih kurang baik daripada kita gitu teman-teman. Jadi misalnya gini, ketika teman-teman dapat hasil ujian 80, tapi teman sebangkunya teman-teman ini dapatnya 75 gitu. Nah, dari situ teman-teman ngerasa kayak bersyukur gitu, teman-teman mendapatkan nilai yang jauh lebih baik daripada teman sebangkunya gitu teman-teman. Jadi kalau lebih ke subjeknya gitu loh teman-teman, perbedaannya antara upward dan downward comparison ini perbedaannya lebih ke subjek yang akan dibandingkan. Jika upward, maka dia membandingkan diri dengan orang yang lebih baik daripada dia, sedangkan downward ini adalah kondisi dimana kita membandingkan diri kita dengan orang yang berada di bawah kita, begitu teman-teman. Teman-teman, selanjutnya kan tadi kita udah bahas apa itu social comparison, kemudian juga jenis-jenis dari social comparison itu sendiri. Nah, sekarang teman-teman kita akan belajar nih, apa sih faktor penyebab dari social comparison itu sendiri. Nah, sebenarnya
penyebabnya itu yang pertama itu adanya kurang bersyukur. Nah teman-teman, tanpa kita sadari, ketika kita selalu saja tidak bersyukur atas pencapaian kita, maka hal tersebut yang akan selalu membuat kita membandingkan diri kita dengan orang lain, membandingkan pencapaian kita dengan orang lain gitu kan teman-teman. Sehingga hal itu tentu saja membuat kita menjadi tidak bersyukur atas apa yang kita dapatkan gitu ya teman-teman. Padahal walaupun ketika kita mengalami kegagalan, kita seharusnya dapat bersyukur dan menjadikan itu sebagai motivasi untuk kita menjadi lebih baik lagi gitu ya teman-teman. Nah kemudian yang kedua, ada kecemburuan dalam diri. Nah itu maksudnya kayak ketika teman-teman kita nih sukses gitu teman-teman, kita tuh ngerasa iri gitu loh, kenapa kok orang lain bisa lebih sukses gitu daripada kita, sehingga muncullah lagi gitu loh kayak social comparison ini sendiri, kok bisa ya dia lebih sukses daripada gue gitu. Nah kemudian ada yang ketiga, itu faktor yang ketiga itu sebenarnya kita tuh tidak menyadari akan adanya kelebihan yang ada pada diri kita gitu teman-teman. Hal ini terkadang sebenarnya kita tuh kayak punya kelebihan, tetapi kita tuh nggak sadar akan kelebihan yang kita miliki gitu loh teman-teman, sehingga kayak kita tuh selalu aja kayak membandingkan diri kita dengan orang lain, kok bisa ya dia lebih sukses gitu. Sebenarnya kita tuh bisa juga gitu teman-teman, hanya saja kita ada hal yang kita tidak sadari dalam diri kita sendiri gitu ya teman-teman. Kemudian yang keempat, selalu mendengarkan kata orang lain teman-teman. Teman-teman sadar gak sih ketika kita selalu mendengarkan apa kata orang, kritikan orang, hal itu membuat kita menjadi membandingkan diri kita dengan orang lain gitu teman-teman, kayak ngerasa jadi minder gitu kan. Contoh misalnya gini, kok cantikan kakak kamu ya misalnya gitu daripada kamu. Nah hal itu yang akhirnya membuat kamu berpikir bahwa kayak kamu membandingkan lagi diri kamu dengan orang lain, dengan keluarga kamu bahkan. Hal itu terjadi karena ketika kamu selalu mendengarkan apa yang dikatakan oleh orang lain, sehingga muncullah social comparison pada diri kamu gitu teman-teman. Oke, teman-teman, itu tadi merupakan faktor penyebab dari social comparison itu sendiri. Nah sekarang kita mau tahu apa sih dampak dari social comparison yang kalau kita lakukan secara terus menerus gitu teman-teman. Nah kalau berdasarkan penelitian ya teman-teman bisa lihat menunjukkan bahwa objek pembanding yang terlalu tinggi dari pembanding sosial maka akan menyebabkan individu memiliki kecemburuan yang tinggi, frustasi, hingga menyebabkan menurunnya harga diri gitu teman-teman. Lebih sering merasakan cemburuan atas keberhasilan yang dicapai oleh individu lain. Kalau mau kita simpulkan ya teman-teman, dampak dari social comparison ini yang kita lakukan bisa berdampak negatif gitu loh teman-teman buat diri kita sendiri. Jadi tanpa kita sadari, jika kita selalu melakukan social comparison ini yang terlalu tinggi, maka hal tersebut bisa membuat diri kita tuh jadi kayak nggak percaya diri gitu loh, karena kita selalu merasa ada yang kurang pada diri kita, sehingga kita selalu membandingkan diri kita dengan orang lain yang lebih baik gitu. Oke, teman-teman, kita udah belajar banyak banget ya tentang social comparison. Nah sekarang kita akan lanjut ke sama-sama kita belajar kayak gimana sih supaya kita nggak selalu menjadi orang yang social comparison. Nah yang pertama itu ada selalu bersyukur. Nah jadi kayak dari hal-hal kecil apa yang kita dapatkan, kita belajar untuk bersyukur. Mungkin sesuatu yang kita inginkan itu belum kita dapatkan, tapi jadikanlah hal tersebut untuk motivasi buat kita supaya kita bisa menjadi lebih semangat lagi gitu teman-teman. Misalnya kayak kita dapat nilai di mata kuliah B gitu teman-teman, jadikanlah hal tersebut untuk motivasi buat teman-teman dan buat aku juga, kayak belajar untuk lebih giat lagi belajar gitu kan, supaya mendapatkan hasil yang maksimal gitu. Nah selain belajar bersyukur, kita juga belajar untuk selalu berpikir positif. Nah dengan selalu berpikir positif, maka dapat membantu kita untuk menerima keadaan kita gitu loh, apa yang kita hadapi. Misalnya kayak ketika kita mengalami kegagalan, kita dapat berpikir positif, kayak ada sesuatu makna atau
hal yang dapat kita ambil gitu loh dari permasalahan yang kita hadapi ini tadi gitu teman-teman. Kemudian ada menerima kekurangan. Di sini kita kayak belajar untuk menerima kekurangan yang ada pada diri kita gitu ya teman-teman. Jangan malah kita gunakan kekurangan kita ini untuk membandingkan diri kita dengan orang lain, sehingga hal tersebut membuat diri kita jadi tidak percaya diri gitu teman-teman. Kemudian cari lingkungan yang suportif. Jadi di sini kita lebih memilih lingkungan yang suportif untuk diri kita, yang artinya dapat membangun kita untuk menjadi yang lebih baik gitu loh. Ketika kita memiliki kekurangan, mereka dapat menerima kita dengan baik gitu, tapi kayak tidak meninggalkan kita gitu teman-teman. Cari lingkungan yang bisa membangun teman-teman untuk menjadi lebih baik gitu teman-teman. Nah kemudian ada menampilkan kelebihan juga teman-teman. Jadi di sini teman-teman itu pasti memiliki kelebihan yang tentunya berbeda-beda gitu kan teman-teman. Yuk sama-sama kita tonjolkan kelebihan yang kita punya gitu teman-teman. Jangan mungkin memang berbeda dengan teman-teman yang lain, tapi yuk kita sama-sama belajar untuk percaya diri, menampilkan apa yang kita punya dan apa yang kita banggakan gitu teman-teman. Oke, baik teman-teman, tentunya banyak banget ya yang hari ini udah kita pelajari. Aku berharap teman-teman dapat sesuatu dari topik yang aku bawakan hari ini. Oke, cukup sekian pertemuan kita hari ini. Terima kasih teman-teman, bye.